夏がつくまで組員は直ちに姿を隠せ。高校の友人桜なんとかが組本部に侵入。繰り返す、姿を隠せ。Halo teman-teman Storynema, udah boker? Seperti biasa buat kalian yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Buat para balsemur setia Storynema, sehat selalu ya men, perben. Oke, My Boss My Hero episode 8 segera diputer. Yang belum nonton episode sebelumnya, linknya di kolom deskripsi ya men, permen. Dan karena nih alur pasti isinya spoiler semua, jadi langsung tonton aja deh ya, daripada boros ludah. So gimana? Udah siapin balsem? Oke lah, percuma nyerocos kalau kalian gak paham. Tarik nafas dalam-dalam dan bumper dulu. Berawal dari Sakura Koji yang lagi fokus bikin catatan soal Makio men. Soalnya menurut dia Makio ini punya banyak misteri gitu. Pertama nih, Makio nggak pernah mau ganti baju bareng-bareng. Kedua, Makio kan kaya, tapi kok Kazuya yang dikira adiknya malah bekerja jadi petugas kebersihan di sekolah. Dan masih ada lagi nih, Makio ini kelihatan naksir berat sama Umemura, tapi kok nggak mau nembak. Dari alasan-alasan itu aja, Sakura Koji jadi penasaran dan akhirnya mutusin datang ke rumah Makio. Nah, gara-gara sidak dadakan Sakura Koji, Makio dan anak buahnya panik gak ketulungan tuh, kayak emak-emak ditagih mamang kredit panci. Wong yang datang temen aja udah panik kayak gitu, apalagi yang datang sang mantan. Untung aja Mikio ngebantu Makio buat nemenin Sakura Koji dengan mengaku sebagai guru les privat Makio. Pas Sakura Koji pengen tur keliling rumah, Makio keringetan. Anggota yang lagi ngumpet keringetan. Kuroi dan Kazuya juga keringetan. Cuma Cak Seto doang yang celamitan. Kopi Nema disikat, sialan. Tiba-tiba sekelompok anggota Yakuza nyelonong men. Alhasil luar biasa. Kalau lihat fitur rumah Makio, Nema kok jadi inget acara kuis Benteng Takeshi ya men. Karena capek ngeliat rumah Makio, Sakura Koji pengen ngeliat album keluarga Makio tuh. Saking paniknya, direbut deh tuh album. Sialnya, salah satu foto jatuh nih men. Sakura Koji penasaran tuh, kok yang di dalam foto kayak anggota Yakuza gitu. Sambil gagap tapi bukan ajis, Makio ngejawab kalau itu foto para personil bandnya men. Tentu aja, Sakura Koji langsung terkagum-kagum tuh tahu kalau Makio punya band yang kelihatan keren abis. Abis nyoba ngorek-ngorek informasi tapi gagal, Sakura Koji akhirnya nanya alasan Makio ngehindar dari Umemura. Padahal dia tahu kalau Makio naksir dedek Umemura. Makio akhirnya ngejawab kalau saat ini dia nggak bisa jatuh cinta di sekolah. Soalnya dia harus fokus sama kelulusannya. Karena alasannya masuk akal, Sakura Koji pun mencoba memahami alasan Makio. Ya walaupun gak penting juga sih buat dipahami. Besoknya, Makio yang dapat kabar kalau mau ada festival sekolah dengan segenap jiwa raga dan penuh semangat ngajak temen-temennya buat ikutan men. Dicengin. Makio gak nyerah men, dibujuk lagi deh temen-temennya. Alhamdulillah masih dicengin. Coba lagi, dicengin lagi. Coba lagi, dicengin. Dicengin, pokoknya dicengin. Sampai tiba-tiba Minami ngedenger suara Makio yang kayak knalpot Vespa dari luar, nyelonong masuk ke ruang ganti, terus ngumumin kalau kelas 3A bakal ikut berpartisipasi dalam festival itu. Ngedenger itu, para kampret nggak terima tuh sama keputusan Minami.
Akhirnya Minami bilang kalau mereka nggak ikut tuh festival, mereka bakal nyesel seumur hidup. Soalnya mereka bakal kehilangan momen berharga semasa SMA mereka. Ngeliat Minami yang dengan sabar menyemangati murid-muridnya, Makio kelihatan sumringah tuh, pengen meluk Cak Seto. Sesampainya di kelas, Makio nungguin saran dari temen-temennya nih soal apa yang bakal ditampilin pada festival entar. Dan dicengin lagi. Saya sabar ya Cak. Daripada gabut, Makio akhirnya mulai ngebaca saran dari teman-teman kelasnya yang ada di dalam kotak saran. Lah kok isinya ngata-ngatain Makio semua. Makin bete dong. Nah, pas semua tulisan ditaruh di atas meja, tiba-tiba Kuma ga Oma. Loh, bisa nyala gitu ya? Ngerasa dapat wangsit, Makio langsung berteriak di depan kelas ngumumin kalau kelas 3A bakal bermain musik dalam festival nanti. Ribut dah tuh seisi kelas gara-gara nggak terima sama keputusan Makio yang seenak cingurnya. Tapi Makio tetap berpegang teguh sama keputusannya, terus ngasih wejangan ke yang lain kalau ini adalah kesempatan terakhir mereka di bangku sekolah. Jam istirahat nih ceritanya. Makio ngeberaniin diri buat minta maaf ke Umemura karena sepulang sekolah kemarin dia nggak dateng. Dia juga ngomong kalau untuk saat ini dia lagi pengen fokus sama sekolahnya. Gokil, Nema banget nih. Cowok banyak alasan. Di waktu yang sama, Hoshino lagi kongko-kongko di kantin sambil ngomongin soal festival sekolah. Dari obrolan para cecungu, keluarlah pernyataan kalau Hoshino nggak bakal bantu Makio dalam persiapan festival. Ngedenger itu, Kazuya pun. Omae Sakagi no ototo. Ore datte na. Kono nise Mickey sama ga damatte. Iso kore! Nah lo, emang enak diguyur iler. Geser di tempat lain, Makio lagi bantuin Minami bawa perlengkapan musik ke kelas. Nah, begitu Minami mulai nunjukin skill gitar di depan Makio yang lagi kagum-kagumnya, Minami mendadak halu men. Kehaluan Minami pun runtuh pas murid-muridnya pada ngumpul. Abis negosiasi yang alot, Minami akhirnya berjanji memenuhi syarat para murid kalau mereka mau berpartisipasi dalam festival nanti. Singkat cerita, Minami mulai menunjuk para murid yang bakal ikut tampil sesuai sama keahlian bermusik mereka masing-masing. Dan pas Minami kebingungan nyari pemain drum, tiba-tiba Sakura Koji inget kalau Makio bisa main semua alat musik. Tanpa mikirin Cak Seto, Minami langsung nunjuk Makio sebagai pemain drum. Bisa dipastikan, Makio mendadak puyeng men. Kemakan omongan sendiri. Sebagai seorang ketua geng yang kredibel, Makio pun berlatih bermain drum di rumah dengan segenap dukungan dari anak buahnya. Sedangkan di dalam, Mikio dan Kuroi malah ngegibah soal Makio. Tapi intinya sih, mereka berdua kagum sama tekad Makio. Bahkan Kuroi berikrar kalau dia bakal ngikutin Makio doang sebagai bosnya. Soalnya nggak bakal ada yang bisa gantiin Makio sebagai seorang pemimpin dalam gengnya. Oke, latihan pertama pun dimulai. Dan hancur. Iya bener, gara-gara si kampret Makio. Karena tiap kali ngulang hasilnya tetap aja hancur, otomatis yang lain kesel dong. Bahkan salah satu dedek gemes sampai narik kerah tuh kampret. Hancur nggak tuh harga diri dia mau bocil. Ngelihat semua temennya pada ogah latihan gara-gara dia, Makio nyoba ngebujuk lagi men. Kali ini malah ganti Minami yang ngedamprat Makio. Tapi Minami akhirnya ngasih wejangan tuh ke anak didiknya. Intinya sih, bermain musik di dalam band itu harus bisa memperhatikan permainan yang lain, biar bisa nyiptain satu musik yang harmonis. Gokil. Karena masih dibanjiri dengan spirit bermusik, Makio dan anggota lain ngelanjutin latihan di rumah Sakura Koji. Lah kok tiba-tiba muncul bini Nema. Ya jelas berantakan dah tuh latihan cuman gara-gara pingin lihat Shushu. Nema singkat aja deh ceritanya. Festival akhirnya tiba nih. Dalam kemeriahan hiruk pikuk dan carut marutnya SMA Agnes, asik. Ayah Makio, Mikio dan beberapa anggota geng ternyata dateng tuh. Bahkan nih,
Pas masuk aula, ayah Makio dan Mizuzima Sensei curi-curi pandang tuh men. Cie, CLBK kan, nggak sadar umur. Kelas 3A akhirnya tampil dong. Ngelihat penampilan Makio dan yang lain, penonton heboh. Ayah Makio dan gerombolannya juga lagi asik goyang. Bahkan Nema juga ikut goyang loh ini sambil ngebalsem. Nggak penting. Biar nggak kena copyright, kepala sekolah pun segera mengumumkan pemenang festival. Bisa ditebak dong, pemenangnya adalah bukan kelas 3A. Kasihan. Makio dan teman-temannya jelas kecewa tuh men. Sampai pas kelar acara, Makio minta maaf ke teman-temannya. Ngelihat wajah murid-muridnya horor semua, Minami akhirnya ngasih sedikit kata-kata penyejuk kalbu men. Gak kuat nahan, Sakura Koji mulai tersenyum terus ngomong kalau mereka sebenarnya masih pengen ngerjain Makio sampai nangis. Tapi gak tega. Tiba-tiba lampu mati men. Terus Kazuya nongol sambil bawa kue tart tuh. Ternyata mereka udah nyiapin kejutan nih buat ngerayain ultah Makio. Abis semua lilin dinyalain dengan segenap rasa haru, Makio pun Maki dashi. Karena udah masuk musim dingin, kelas jadi sepi men. Pas para murid lagi asik ngegibah kayak lambe turah, Minami tiba-tiba masuk ngasih tahu para murid kalau di luar turun salju yang tentu aja bikin para murid pada ngintip dari jendela kelas. Sedangkan di tempat lain, bos geng Kumada gak terima tuh pas tahu kalau geng Sisiria bergabung sama geng Kanto Sapphang. Salah satu bawahannya buru-buru nunjukin foto Makio yang lagi pakai seragam SMA Santa Agnes tuh men. Dan tiba-tiba episode 8 kelar. Pengen mie susu. Jangan lupa nonton juga kelanjutannya entar ya men, permen. Buat para balsemer, tetap jaga kondisi dan pikiran ya men, biar kalian selalu sehat kalau nonton Story Nema. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat daripada telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.